Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait materi outsourcing dalam hukum tenaga kerjaan. Nah, sebelumnya kami terdiri atas 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, Tiara Anggina, selaku moderator sekaligus pemateri keempat, serta 3 rekan saya yaitu Nanda Setiawan selaku pemateri ke-1, Helmi Saputra selaku pemateri kedua, serta Nurita selaku pemateri ketiga sekaligus notulen. Nah, untuk tidak memperpanjang mukodimah lagi, marilah kita iringi diskusi kita dengan ucapan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, untuk Nanda Setiawan selaku pemateri ke-1, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Setiawan. Saya kelas IHJ. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian tentang outsourcing. Dari segi bahasa, outsourcing berasal dari bahasa Inggris yang berarti adidaya. Dari segi bahasa, outsourcing berasal dari kata out, berarti keluar, dan source yang berarti sumber. Outsourcing mempunyai nama lain yaitu contracting out, pemborongan pekerjaan. Adalah penyerahan sebagian pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerja kepada perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa kerja. Outsourcing adalah pemanfaatan tenaga kerja untuk memproduksi atau melaksanakan suatu pekerjaan oleh suatu perusahaan melalui perusahaan penyedia tenaga kerja. Menurut Jahani, outsourcing merupakan bentuk penyerahan pekerjaan tertentu suatu perusahaan kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi beban perusahaan tersebut. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak menyebutkan secara tegas mengenai definisi outsourcing. Pengaturan outsourcing dapat dilihat dalam ketentuan pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan tentang suatu perjanjian kerja yang dibuat antara pengusaha dengan tenaga kerja, di mana perusahaan tersebut dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja yang dibuat secara tertulis. Outsourcing yaitu perjanjian yang dilakukan antara suatu perusahaan dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja untuk suatu pekerjaan tertentu. Di sini pihak pekerja atau buruh mengadakan perjanjian kerjanya bukan dengan perusahaan di mana mereka bekerja. Akan tetapi mereka membuat perjanjian kerjanya dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Pada hubungan kerja, outsourcing ini ditemukan adanya 3 pihak yang terkait satu sama lain, yaitu perusahaan penyedia atau pengirim tenaga kerja. Kedua, perusahaan pengguna tenaga kerja atau pekerja. Ketiga, tenaga kerja atau pekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Saputra, NIM 11720715068. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem outsourcing. Sistem outsourcing di dalam pasal 64 menjelaskan tentang sebuah perusahaan yang menyediakan pekerja atau buruh kepada perusahaan lain yang perjanjiannya telah dibuat secara tertulis. Perjanjian kerja adalah sistem kontrak yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 56. Ada 2 bentuk. Yang pertama adalah perjanjian kerja dalam bentuk waktu tertentu. Yang kedua adalah perjanjian kerja
dalam bentuk waktu tidak tertentu. Selanjutnya adalah sistem perekrutan. Jadi perusahaan outsourcing ini pada umumnya sama dengan perusahaan lain. Dia juga melakukan tes tertulis dan tes wawancara. Perusahaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Jadi perekrutan ini yang dilakukan oleh perusahaan outsourcing, tidak perusahaan yang penerima jasa tersebut. Selanjutnya adalah sistem pembayaran. Pekerja atau buruh dibayari oleh perusahaan outsourcing. Lalu perusahaan outsourcing ini meminta atau menagih kepada perusahaan yang menerima jasa tersebut. Akan tetapi gaji karyawan outsourcing ini dipangkas sebanyak 30%. Selanjutnya adalah sistem pembayaran gaji outsourcing. Hingga saat ini tidak ada regulasi yang jelas dan tepat tentang perhitungan gaji karyawan outsourcing. Rumornya upah mereka dipangkas sebanyak 30% tadi dan dikantongi oleh perusahaan outsourcing, namun tidak lepas patokan dari gaji UMP. Contohnya, gaji tersebut diberikan oleh perusahaan penyedia jasa sebanyak 1,8. Namun perusahaan outsourcing ini memberikan gaji kepada pekerja atau buruh sebanyak 1 juta. Disinilah yang dimaksud 30% yang di atas tadi dipangkas. Jadi yang dipertanyakan itu adalah kemana uang 800.000 tersebut. Uang 800 tersebut dibayari kepada iuran kesehatan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. Dan 1,2 dari gaji pekerja atau karyawan outsourcing diakumulasikan kepada tunjangan hari raya. Sekian dari saya penjelasan tentang sistem outsourcing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurita. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kelompok kami, yaitu tentang outsourcing. Saya akan menjelaskan yang bagian keuntungan dan kekurangan menggunakan outsourcing. Adapun keuntungannya, 1. Menghemat biaya untuk pelatihan karyawan baru. Perusahaan yang menggunakan jasa outsourcing menerima karyawan yang sudah memiliki skill di bidang tertentu, jadi tidak perlu melakukan pelatihan lagi, sehingga dikatakan menghemat biaya. Yang kedua, kontrol yang lebih baik. Perusahaan yang menggunakan jasa outsourcing bisa lebih baik mengontrol operasional perusahaannya. Yang ketiga, jasa yang diberikan oleh outsourcer lebih berkualitas dibanding jika dikerjakan sendiri, karena secara internal outsourcer sudah memiliki spesialisasi skill di bidang tersebut. Adapun kerugiannya bagi perusahaan yang menggunakan jasa outsourcing, yang 1, kontrak kerja relatif singkat. Maksudnya karyawan outsourcing biasanya itu tidak bekerja tetap di perusahaan. Jangka waktu bekerjanya sekitar 2 tahun, 3 tahun, atau sesuai waktu yang telah ditentukan. Sehingga apabila masa kerja karyawan outsourcing ini sudah berakhir, maka perusahaan tadi akan mencari karyawan baru lagi, melakukan rekrutmen dan melakukan pengaturan dari awal lagi. Selanjutnya, ketergantungan jasa karyawan. Bagi perusahaan yang sudah terbiasa menggunakan jasa karyawan outsourcing, apabila masa kerja karyawan outsourcing ini sudah berakhir, dia nanti perusahaan ini akan merasa tidak ada yang membantunya gitu kan, sehingga dia merasa ketergantungan. Selanjutnya itu keuntungan dan kekurangan menjadi karyawan outsourcing. Adapun keuntungannya, 1,
mendapatkan keuntungan berupa pengembangan karir yang sesuai dengan spesialisnya, serta tenaga kerja diberikan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, keahlian yang profesional yang berkualitas tinggi yang tentunya bermanfaat di dunia kerja. Yang kedua, memberikan manfaat untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi tenaga kerja. Yang ketiga, penerimaan relatif mudah. Maksudnya, biasanya perusahaan-perusahaan yang mencari tenaga kerja itu dia lebih cepat dan lebih mau menerima karyawan outsourcing, karena karyawan outsourcing ini dinilai sudah memiliki skill atau kualitas yang terjamin yang terhadap bidang-bidang tertentu yang memang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, kekurangan menjadi karyawan outsourcing. 1. Perjanjian yang diatur sangat minim. Kemudian mengenai upahnya juga sangat minim sekali. Seringkali upahnya itu diberikan di bawah upah minimum. Karyawan outsourcing juga tidak memiliki jaminan sosial, tidak diberikan hak berserikat. Kenapa tidak memiliki jaminan sosial? Karena karyawan outsourcing ini bukan karyawan tetap di perusahaan, dan biasanya yang mendapatkan jaminan sosial seperti jam sostek itu hanya untuk karyawan tetap, sedangkan karyawan outsourcing ini bukan karyawan tetap di perusahaan tersebut. Yang kedua, masa kerja tidak jelas. Seperti yang saya katakan tadi, biasanya masa kerja karyawan outsourcing itu sekitar 2 tahun, 3 tahun, atau sesuai yang telah ditentukan. Dan jika jangka waktu kerjanya ini singkat, pendek, maka karyawan outsourcing ini tadi akan cepat menganggur gitu. Adapun bisa juga diperpanjang masa kerjanya, tetapi karyawan outsourcing ini agak merasa rugi karena tadi upah yang diberikan itu tidak layak gitu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara Anggina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Anggina. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi outsourcing pada bagian perbedaan antara karyawan kontrak dengan karyawan outsourcing. Nah, jadi dapat kita lihat nih, ada berbagai jenis perbedaan antara karyawan kontrak dengan karyawan outsourcing. Dapat ditinjau dari 3 perbedaan. Nah, yang pertama, perbedaannya itu ditinjau dari segi sistem kerjanya. Yang kedua, ditinjau dari segi sistem tenggang waktu atau masa waktunya. Dan yang terakhir, dapat ditinjau dari segi dalam perjanjiannya. Nah, jadi saya akan paparkan satu persatu perbedaan antara karyawan kontrak dengan outsourcing tersebut. Nah, yang pertama dari segi sistem kerjanya, di mana karyawan kontrak ini direkrut langsung oleh perusahaan, di mana perusahaanlah yang mengadakan kontrak dengan karyawan tersebut. Jadi, sistem kerjanya itu perusahaan mengadakan kontrak langsung dengan karyawan tanpa melibatkan pihak ketiga. Nah, sedangkan outsourcing itu sistem kerjanya peralihan atau penyerahan pekerjaan kepada pihak ketiga. Jadi di sini melibatkan pihak ketiga ya teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena di dalam outsourcing ini memiliki 2 macam kategori. Yang pertama, outsourcing bisa menjadi sebagai pemborong pekerjaan dan juga bisa menjadi penyedia atau penyalur tenaga pekerjaan. Makanya di sini melibatkan pihak ketiga ya teman-teman. Nah, yang kedua dari segi tenggang waktunya. Nah, untuk karyawan kontrak itu tenggang waktu atau masa waktunya untuk kontrak di perusahaan itu 2 tahun lamanya maksimal seperti itu, dan bisa diperpanjang lagi hanya 1 tahun sekali. Namun di sini harus ada pemberitahuan oleh perusahaan kepada karyawan kontrak 7 hari sebelum perpanjangan kontrak tersebut. Nah, sedangkan untuk outsourcing sendiri tenggang waktunya itu tidak dapat ditentukan, karena outsourcing ini kan ada yang sebagai penyedia tenaga kerja, ada juga yang sebagai pemborong pekerjaan. Nah, kalau untuk penyedia tenaga kerja itu biasanya tenggang waktunya itu berdasarkan putusan dari perusahaan yang mengambil tenaga kerja dari outsourcing. Apakah tenaga kerja itu mau dijadikan sebagai karyawan tetapkah atau karyawan kontrak, itu diserahkan lagi kepada perusahaan tersebut sebagai pihak ketiganya. Nah, sedangkan untuk
outsourcing di bagian pemborong pekerjaan itu biasanya tenggang waktunya itu 3 bulan atau 1 tahun. Nah, yang terakhir ditinjau dari segi dalam perjanjiannya. Untuk karyawan kontrak sendiri itu perjanjiannya tidak dibatasi nih, pekerjaannya mau pekerjaan pokok kah atau pekerjaan penunjang. Jadi di situ sudah diterterakan di perjanjian tertulis tersebut, tidak ada pembatas pekerjaan. Sedangkan untuk outsourcing sendiri ini di dalam perjanjiannya disebutkan nih bahwasanya ada pembatas pekerjaan, karena di dalam outsourcing, karyawan outsourcing ini hanya menerima 5 bentuk pekerjaan saja sesuai dengan Undang-Undang Pasal 17 ayat 3 Parmamenker nomor 13 tahun 2019 itu menyatakan bahwa 5 bentuk pekerjaan dari outsourcing. Yang pertama itu usaha pelayanan kebersihan. Yang kedua usaha tenaga kerja bantuan untuk pembagi makanan. Yang kedua usaha tenaga kerja pengamanan. Yang keempat usaha penunjang di minyakan atau pertambangan, dan yang terakhir adalah usaha pelayanan transportasi. Jadi karyawan outsourcing ini hanya sebagai karyawan penunjang di dalam perusahaan tersebut saja kalau dia mau ngambil tenaga kerja dari outsourcing, bukan dipekerjakan sebagai pekerjaan pokok di dalam perusahaan tersebut, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah kasus dari outsourcing. Nah, dapat kita lihat dari kasus Rumah Sakit Pertamina, di mana Rumah Sakit Pertamina ini mengambil tenaga kerja dari agen koperasi yang bekerja sama dengan outsourcing. Namun di situ tidak diterterakan nih apa saja pekerjaan yang boleh diambil oleh tenaga kerja outsourcing tersebut. Jadi tidak ada perjanjian antara rumah sakit dengan agen. Tidak ada pekerjaan yang harus diambil itu apa-apa saja itu tidak diterterakan. Nah, ini kan menjadi permasalahan di dalam outsourcing, permasalahan juga di dalam tenaga pekerjaan atau di dalam hukum tenaga kerjaan. Nah, ini biasanya penyelesaiannya itu bisa 2 tahap, bisa tahap mediasi secara kekeluargaan antara pihak agen dengan pihak rumah sakit, dan juga bisa dilanjutkan kepada pengadilan. Nanti hakim PHI lah yang menentukan bagaimana putusan perkara tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti lebih dan kurang akan kita perjelaskan lagi di diskusi kita yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.